Era Harvest, jumpa lagi dalam podcast kita dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Narasumber saya kali ini bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, dia seorang digital creator, seorang property expert dan yang pasti jadwalnya sibuk luar biasa ya. Kita sudah minta jadwalnya dari beberapa bulan yang lalu dan fortunately hari ini beliau bisa hadir di kantor kita di Era Harvest. Halo, selamat siang Pak Rudiana. Halo, selamat siang. Apa kabar? Sehat Pak? Sehat. Oke, nyasar tadi ke sini Pak? Enggak banget. Enggak ya, langsung ya Pak. Strategis ya. Era BSD. Oke, welcome Pak di Era Harvest dan thank you banget Pak Rubi sudah meluangkan waktu, menyempatkan waktu untuk hadir, untuk sharing dengan sahabat EH. Kita nyebutnya sahabat EH Pak. Sahabat EH. Era Harvest. Yes, ya. Oke, podcast kita kali ini kita pastinya mengundang Bapak mau minta ilmunya sehingga terkait mengenai properti ya Pak. Yes, boleh. Oke, as we know ya Pak, mungkin untuk memulai pertanyaan dulu nih. Kan Pak Ruby belum apa-apa udah ditanya. Makan siang belum tadi Pak? Udah disiapin di sini justru. Iya. Thank you. Oke, kita di podcastnya lama soalnya Pak. 3 sampai 6 jam aman ya Pak ya? Aman. Oke, Pak, as we know ya, BSD, Ya. Alam Sutra, ya, dan khususnya BSD di mana lokasi kantor Era Harvest saat ini. Iya. Ini jadi salah satu benchmark Pak untuk industri properti. Iya, Ya. betul. Nah, untuk bisnis properti saat ini sendiri gimana sih Pak? After pandemi. Oke, terima kasih ya dari sobat EH nih. Yes. Era Harvest yang udah undang ya. Bicara soal properti, menurut saya ini balik lagi supply demand. Oke. Ya. Nah, kalau kita lihat banyak sekali kebutuhan akan hunian. Ada surveinya juga, gitu kan. Nah, kalau bicara soal beberapa tahun yang lalu, sebelum pandemi, ya kan dari 2019 tuh Kementerian PUPR kasih data ada 81 juta. Anak-anak muda nggak punya properti itu 81 juta. Sedangkan penjualan properti itu kalau dicek ya setahun itu paling 1 juta, ada yang nggak sampai 1 juta. Oke. Penjualannya, Iya. Tapi kebutuhannya banyak ya. kebutuhannya banyak banget, 81 juta. Gitu. Ya, Itu anak-anak muda loh, ya kan? Ya, yang ya. belum punya properti. Oke. Itu bisa ditampilin, karena gue kasih share juga. Yes. Nah, artinya balik lagi kebutuhan ini sangat tinggi sekali. Banyak kan orang yang masih ngontrak, nyewa, kos dan lain sebagainya. Yes, betul. Nah, lewat dari sini, ya kan, dari data ini, artinya developer pasti ingin mengembangkan, memberikan solusi atau jawaban, khususnya di bidang properti. Kalau tadi ya 1 juta, Yes. dengan pembelian itu ya, Ya. sampai 1 juta. Betul. Jadi jadi opportunity juga sebenarnya untuk para developer ya Pak ya. Yes. Data tersebut ya. Betul, developer, Iya. ya kan, agent properti, Sure. content creator properti. Nah, banyak yang saya waktu itu melihat sudut pandangnya itu, wah ini masalah yang bisa menjadi peluang. Yes. Nah, oleh karena itu sejak adanya itu saya bikinlah campaign namanya Muda Keren Punya Properti. Udah keren punya Properti. Jadi kalau Ya. belum punya properti belum keren ya Pak. Belum Ya? keren, ya kan? Oke. Gitu saya mengedukasi ya yang pentingin properti dulu karena memang sebenarnya ini udah diajarin waktu zaman SD. Oke. Ya kan? Kebutuhan manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Nah, sandang pangan ini banyak sekali influencernya. Nah. Waduh, Banyak vlogger di mana-mana. Vlogger. Iya, fashion. Ya kan? Yes. Nah, Betul. tapi waktu zaman yang saya itu, Ya. waduh, ada. Oke. Kata yang mengedukasi pentingnya punya properti yang nggak hard selling, Yes. yang nggak hard selling ya. Iya. Nah itulah saya masuk ke ceruk pasar itu, mengedukasi pentingnya punya properti. Memang ini nggak fenomenal, ya kan nggak seperti yang sandang dan juga papan. Yes. Kalau papan ini kurang Secara responnya mungkin nggak terlalu Nyaman dibanding dengan dua aspek yang lainnya iya tadi ya. nggak terlalu wow gitu. Yes. Tapi balik lagi, mau gimana pun kebutuhan tentang hunian ini pasti tinggi. Betul. Iya pasti tinggi. Minimal ya itu ngekos. Tapi ngekos juga pasti Iya. butuh properti kan. Betul. Nah ini realita. Jadi saya melihat ini kesempatan saya ya mengedukasi, ya nggak jualan, bisa kata mengedukasi
pentingnya kenapa dari muda ini penting punya properti. Jangan sampai nanti udah usianya 60 gitu kan, udah pensiun baru kepikiran. menyesal gitu kan. Karena kenapa? Umur 60 itu Iya. udah masa pensiun, ya kan, waktu, tenaga sama uang udah minim. Betul, sudah masa di mana nggak lagi ya Pak Iya. ya, baik dari segi fisik ataupun income ya. Betul sekali, ya kan, mau nyicil ditolak pasti. Ya kan, mau nyicil ke agen pembiayaan KPR gitu, Iya. mohon maaf nggak bisa Pak, gitu kan, ditolak gitu kan. Akhirnya penyesalan. Nah mestinya umur 60 itu happy nih, mang cucu, ajak cucu jalan-jalan. Iya. Ini depresi Pak. Depresinya kenapa? Ya tadi uang pensiunnya habis, Oke. ya kan, udah gitu dia mesti bayar kontrakan. Yes. Nah maka itu yang menyebabkan terciptanya sandwich generation. Setuju. Sandwich generation, dia neken ke bawah, dia minta tolong sama anaknya, sedangkan anaknya sendiri dia lagi berkumpul, lagi berjuang untuk ngidupin itu anaknya lagi gitu kan. Lagi, betul. Makanya ini jadi tertekan atas dan bawah. Yes. Sandwich generation. Nah kita harus memutus mata rantai supaya nggak terjadi sandwich generation, supaya nggak teman-teman yang anak-anak muda nanti di umur 60 tahun jangan jadi susah. Betul. Minimal punya rumah buat diri sendiri, Betul. minimal ya, Minimal. nggak nyusahin orang gitu ya, Yes. nggak nyusahin anak, nggak nyusahin cucu, minimal kayak gitu. Nah setiap orang saya menyarankan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Oke. Makanya dari muda Yes. kita harus money management, time management gitu kan. Money managementnya gimana? Bisa mengatur keuangan. Yes, cash flow yang bagus ya Pak Yes, ya. karena kebanyakan besar pasak daripada tiang, ini realita. Setuju banget. Nah, Setuju, ya. That's why, apalagi Lebih saya sering nih, mengutamakan lifestyle ya Pak ya. iya sering nih saya ngomong diundang di agent properti ratusan orang. Agent properti kalau komisinya belum cair, jangan dihitung pendapatan dulu. Kalau komisinya belum ditransfer ke rekeningnya, Iya, ya jangan kan? dihitung pendapatan Jangan dihitung ya. pendapatan dulu, karena kebanyakan udah closing, baru closing nih, udah langsung gesek kartu kredit. Ini tips juga ya, sambil. Oke. Nah, realitanya harus money management. Nah, gimana bisa mempersiapkan? Ya, pasti BI checkingnya kita juga mesti bagus. Karena Oke. untuk syarat untuk KPR kan BI checking bagus. Dan nggak cuma itu, punya dana darurat. Ya kan, dana darurat kalau single 6 bulan. Kalau udah menikah harus lebih dari itu, 9 sampai 12 bulan. Ini realita. Supaya nggak apa? Ya nggak begitu nggak ada kerjaan atau lagi transisi kerjaan ya punya uang. Oke, khususnya kayak pandemi kemarin ya Pak. Iya, betul sekali. Oke, menarik nih Pak ya. Mungkin saya kembali ke awal sedikit Pak. Karena kan tadi dengan adanya inisiasi muda kalian punya properti Yes. gitu ya. Dan ini juga yang meng-grab opportunity baik dari developer, agent properti menjadi satu event pembelian properti yang tinggi seperti Iya. itu gitu, Pak. Nah, kalau kita klasifikasikan lagi Pak, Ya. muda di sini sebenarnya idealnya Hmm. ya itu usia berapa sih kita sudah mulai thinking untuk memiliki atau owning rumah sendiri gitu Pak? Iya. Nah, balik lagi, kalau saya mengacu muda ini saat udah mulai bekerja. Nah, tapi balik lagi, kalau syarat KPR atau kredit itu harus minimal bekerja 1-2 tahun. Oke. Nah, tapi yang saya mau bilang, dari muda kita harus sadar dulu. Saat kita punya income, kita mesti mempersiapkan dulu. Karena untuk membeli properti nggak bisa langsung kayak membalikan telapak tangan. Iya. Kita harus beresin dulu. Dan tadi, harus punya dana darurat, Oke. harus punya BPJS atau asuransi minimal, ya kan? Oke. Harus punya juga persiapan untuk kayak ya, bookingnya, DP-nya, ya kan? Itu harus punya persiapan juga. Nah, that's why dalam mempersiapkan itu kan butuh waktu, Iya. nggak bisa langsung. Iya. Oke, ini menarik Pak. Saya setuju banget. Artinya apa? We have to calculate well everything ya Pak ya. Yes. Jangan sampai kalau misalkan kita gini, muda harus punya properti tapi hanya karena gaya-gayaan aja ikutan teman gitu kan. Iya, Teman beli properti kita juga beli properti. Iya. Tapi kita tidak siapkan tadi seperti Iya, yang Bapak iya. bilang dana daruratnya. Iya. Kemudian risiko kehidupan bisa Iya. sih ya. Iya, kan? minimal BPJS lah. Iya, seperti itu. Atau juga buat DP-nya nggak ada. Iya, Sama iya. orang tua itu salah ya Pak ya. Jadi harus benar-benar diperhitungkan ya Pak. Ya, sebenarnya ya nggak salah juga istilah kata minta bantuan itu tadi Iya, misalnya tua, terus siapin ya, iya. saya suka nyebutnya IMF lah. I-nya istri, M-nya mertua, F-nya family. Oke, boleh ya. Ya boleh aja ya, tapi ya tetap harus dibayar. Iya. Nah, segala sesuatu itu harus dipersiapkan. Makanya saya demen banget campaign untuk edukasi seperti ini.
Karena mempersiapkan ini nggak gampang. Oke. Oleh karena itu, kenapa industri properti itu kesannya kalau pameran properti itu jarang diminati? Karena ketakutan. Iya. Ya, ketakutannya takutnya bayar. Yes. Ya, ketakutannya karena mahal. Ada yang takutnya, wah, yang sesuai kemampuan saya ini jauh semua nih. Itu ketakutan. Tapi ketakutan terus kalau nggak dihadapin, akhirnya umur 60 tadi nggak bisa. Nyusahin diri sendiri, nyusahin anak, nyusahin cucu. Betul. Nah, semuanya ini bisa dihadapin, bisa ditanggulangi. Karena gini, nggak semuanya anak orang kaya, nggak semua orang ya. Jadi semua orang harus berjuang. Betul. Nah, tapi rata-rata berjuang itu ujung-ujung apa sih untuk kehidupan yang lebih baik, Bang? Nah, salah satu kehidupan yang lebih baik adalah dengan memiliki tempat tinggal yang semampunya lah ya. Nah, oleh karena itu kita bertanggung jawab minimal dari punya tempat tinggal untuk diri sendiri. Oke. Pak Ruby, ini misal nih Pak ada pertanyaan ya Pak ya. Yes. Ya sebut saja namanya Irfan misalkan. Halo Gitu ya, Mas Pak. Irfan. Iya. Ya Irfan ini dia anak muda banget Pak. Yes. Yang memang dia punya keinginan untuk memiliki rumah seperti itu. Tapi dia nggak tahu how to start untuk memiliki rumah gitu ya. Dengan mungkin ya Irfan merasa saat ini penghasilan masih cukup buat diri sendiri seperti itu. Tapi pengennya tuh luar biasa gitu. Memiliki rumah. Karena kalau kata Pak Ruby nggak punya properti itu keren gitu loh. Iya, betul. Gimana tuh Pak? Oke, pertama Irfan harus cek dulu kondisi keuangannya tadi. Oke. Saat ini mungkin Irfan bekerja, berapa lama dia kerja, gitu kan. Latihannya gampang. Berapa banyak atau persentase yang bisa disisihkan dari income? Idealnya berapa Pak kita? Idealnya 20-30% Dari pendapatan ya? dari pendapatan, ya kan? Oke. Jadi saran saya belajar dulu nih dalam waktu setahun untuk menyisihkan penghasilannya. Iya. Jadi nggak bisa langsung. Kenapa? Satu, kan itu dialokasikan buat cicilan nantinya. Oke. Nah, tapi belajar itu untuk dana darurat, Dana darurat. dan juga mungkin DP. Iya. Setahun ini belajar dulu untuk isi. Bisa apa enggak? Sambil nunggu juga jangka waktu, masa waktu bekerja. Oke, itu dipertimbangkan juga. Itu dipertimbangkan minimal ya 1-2 tahun gitu kan. Iya. Nah, kalau yang lebih enaknya udah jadi karyawan tetap. Yes. Nah, tapi saran saya adalah gimana belajar untuk money management terlebih dahulu. Oke. Mungkin belajar tuh nyisihin dulu. Terus saya 30%. Kalau dulu saya nyisihin 50%. Saya kan dulu dari agent properti juga kan, dari bisnis properti juga kan. 50% saya nggak kotak-atik, taruh. Itu masih single pada saat itu Pak? Iya, single gitu kan. Wow. 50% saya karena diajarin sama orang tua. Oke. Nah, makanya itu saya terbeban gitu kan, punya passion untuk sharing untuk money management lewat pembelian properti seperti ini. Gitu. Nah, Mas Irfan tadi harus mempersiapkan dulu. Ya kan, belajar tuh setahun secara disiplin. Kalau belum disiplin jangan. Karena tadi butuh dipersiapkan. Nah, cek juga BI checkingnya. Asal aja pernah punya kartu kredit yang nggak dibayar mungkin, atau pay later yang lupaan gitu kan. Ya kan, pay never jadinya. Iya. Nah, itu mesti dibayar dulu karena butuh waktu untuk pemutihannya. Nah, jadi seperti itu dilakukan ketika udah berhasil nih manage keuangan dengan baik, baru mulai ambil properti yang sesuai nama cicilan kan. Itu yang paling penting ya Pak. Itu yang sesuai ya Pak. harus sesuai, jangan ketinggian. Yes. Kalau kerendahan masih oke lah. Iya. Karena punya banyak cadangan gitu kan. Betul. Jangan ketinggian, kalau ketinggian repot. Betul, apalagi nanti kalau misalkan kita pembeliannya menggunakan KPR ya Pak ya. Iya. Di mana bank itu kan bisa ada fluktuasi kenaikan Iya, ya. floating. Setelah beberapa tahun ya Pak. Iya. Ya? Oke. Nah, itulah ketika kita udah belajar money management dengan benar, itu udah latihan tuh kayaknya. Ya kan? Nah, ketika udah kumpulin duit, DP-nya udah ada. Sekarang sih memang banyak promo-promo ya, tapi tetap aja kita mesti siapin cadangan karena mungkin ada biaya BPHTB, ada renovasi mungkin ya, atau furniture, kan itu butuh uang semua tuh. Oke. Jadi memang harus di-prepare dulu ya Pak ya. Ya, benar. Oke, berbicara mengenai properti Pak yang mungkin saat ini banyak diminati atau diincar lah oleh para muda. Ini muda kalau kita artikan kaum milenial kan, atau mungkin Kalau sekarang mungkin Gen Z udah tepat ya, juga ya. ya karena kalau kayak saya milenial udah mulai agak lengser kayaknya ya. Milenial itu sudah harus memiliki properti ya Pak ya. Yes. Berarti sekarang kita konteksnya mungkin berbicara Gen Z ya. Oke.
Nah, yang biasanya Pak, properti yang diincar atau diminati oleh generasi Z ini seperti apa nih Pak? Oke, nah ini kebanyakan juga Gen Z terinfluence dari apa yang dilihat di media sosial. Kebanyakan rata-rata seperti itu atau di drama Korea. Oke, dengan konsep-konsepnya ya. Konsep-konsepnya, ya kan? Nah, realitanya di medsos ataupun di TV dan lain-lain itu menyajikan yang wow. Oke. Tinggalnya kayak di istana gitu kan. Yang rumahnya bisa 2 kali lapangan bola. Iya. Tapi realitanya kemampuannya kan kalau di realitas sekarang belum tentu. Betul. Ya Jiwa kan? sosialita ya Pak. Iya, ekonominya kan belum sampai lah. Ya. Sampai. Jadi menurut saya kita harus lihat kemampuan dan kebutuhan kita. Oke. Kalau kemampuannya cicilannya tadi untuk ya properti yang harganya A, ya udah Sesuaikan. iya sesuaikan dulu sama kemampuan. Nanti kan step by step dengan berjalannya waktu, bertambahnya rezeki, kita bisa upgrade, jual yang udah kita mampu baru beli. Karena gini, ada juga yang saya mah mau belinya yang ini, kalau nggak seperti itu saya nggak mau beli. Realitanya akhirnya dengan harga properti yang meningkat akhirnya nggak kebeli terus. Iya. Banyak ya karena seperti Iya, itu Pak. sampai umur 60 nggak kebeli. Gitu ya. Ya kan, tapi waktu jalan terus, pengeluaran jalan terus, gitu kan. Lebih baik kita belajar yang kayak saya sarankan ke Mas Irfan tadi. Iya. Sisihin 20-30%. Belajar disiplin, ya kan udah kebiasaan untuk kayak money management nih kan. Iya. Akhirnya bisa membeli sesuai dengan income tadi. Gaji UMR juga bisa aja. Iya. Bisa juga ya Pak. Yang penting savingnya sesuai ya. Iya, saya ngomong bicara general ya. Iya. Ya, pemerintah juga memberikan dengan adanya rumah subsidi. Oh iya, betul. Ya kan harganya pun kalau saat tahun ini ya untuk di Bodetabek, karena Jakarta nggak ada deh ya. Iya. Ya, Bodetabek itu masih 185 juta. Oke. Cicilannya 1,4 juta, 1,3 lah gitu. Bahkan ada juga 1,1 tergantung masanya. 25 tahun gitu kan. Nah, jadi itu bisa jadi solusi. Ya. Karena gini, beberapa tahun lalu ada yang ngikutin apa yang saya sarankan, tahu-taunya daerah tersebut, perumahan tersebut jadi komersil, berkembang, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dia bisa jual, lalu dia beli lagi yang mungkin mendekat ke Jakarta. Itu kan jadi solusi. Kalau coba dari dulu dia nggak pernah ngambil. Yes. Karena yang itu properti mau gimana pun ya. Karena properti itu seksi ya Pak ya. Seksi. Kenaikannya juga cukup signifikan Iya. ya Pak. Iya. Betul sekali gitu. Itulah yang sebenarnya kayak properti itu kayak kita menduplikasi diri. Oke. Tapi balik lagi ya, pemilihan properti juga ada tipsnya juga ya pemilihan properti. Gimana tuh Pak? Contoh gini, misalnya di BSD, mungkin 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu harga Yes. dibanding sekarang. Iya. Wah, pasti nyesel yang nggak beli Iya. 10 tahun yang lalu. Bahkan katanya 20 tahun yang lalu tuh dia bilang Bapak BSD tuh tempat jibung anak loh. Ya, bilangnya kayak gitu. Daerah situ gitu. Iya, tapi kan dengan pembangunan infrastruktur Betul. dan juga lain-lainnya. Iya. Jadi, wow. Yes. Jadi properti itu sebenarnya ya tadi investasi yang seksi karena kenapa? Ada wujudnya. Yes. Betul. Terlihat ya Pak ya. Iya, ada wujudnya. Bisa disewakan. Iya. Ya, dia ya tadi bisa investasinya naikin diri sendiri gitu kan. Terus udah gitu tadi bisa sewain, lo nggak pakai ya disewain. Saya punya beberapa properti ya udah saya sewain aja. Dapat ngasilin income lagi bisa beli properti lagi gitu kan ya. Dan properti itu ya nggak tergantikan. Lu udah punya di daerah A nomor segitu, ya udah nggak ada duplikasinya lagi kan. Yes. Punya ruko di BSD nomor 1 misalnya, ya udah itu doang gitu kan. Iya. Nah jadi yang nggak tergantikan gitu. Kecuali ada yang ngembangin lagi di daerah berikutnya, tapi kan itu menjadi area yang sisa tutupnya. Betul. Nah kemudian juga tadi kalau kita bosen ya, atau kita lagi butuh uang, kita bisa kalau bilang jual susah Pak, nggak usah jual, refinancing. Iya kan bilang beli ada yang banyak yang ngeluh kan, Pak properti mah nggak liquid. Iya. Kalau saham saya gampang juga. Lu nggak usah jual, refinancing. Oke. Gimana tuh mungkin sobat Bank yang mau, iya. Refinancing. Jadi gini, butuh duit kan? Iya. Buat modal kerja apa? Refinancing. Taruh propertinya, ya kan? Keluar duit 70% dari misalnya atau 60% dari harga properti. Ya kan? Ya bisa. Jadi saya mematahkan. Ya kan banyak tuh influencer yang lain kan. Wah, properti mah nggak liquid. Lah,
ya nggak usah dijual gitu loh. Di refinancing itu lu jaminin kayak digadein gitu. Yes, betul. Ya kan kayak bahasanya gampang kan digadein. Dana cair yang kita bisa gunakan ya Pak. Iya, makanya kurang jauh belajarnya gitu kan. Iya. Refinancing bank mau properti. Yes, betul. Justru bank pengen banget. Betul. Kayaknya semua bank menawarkan hal tersebut Yes, kayaknya, Pak. betul sekali, makanya kadang ya itu tadi kita harus mengerti, ya kan? Properti ini seksi banget tadi, bisa di refinance, kerja dan lain-lain, ya kan? Jadi bisa duit cair, kita bisa mau ngapain lagi. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya paling utama ya punya properti dulu, Yes. baru ntar investasi ke yang lain, emas kayak saham, mau ke mobil atau yang lain. Menurut saya gitu. Karena dengan berjalannya waktu itu properti itu meningkat. Oke, itu Irfan ikutin saran Pak Ruby ya, nabungnya 50%, jangan dipakai buat pacaran terus ya, nanti yang ada nggak bisa. 50% tuh versi gua. Iya. Kalau yang gua saranin dia 20 sampai 30%. Oke, ideanya Itu 20 terlalu ya. fragile living. Fragile living. Oke, Pak. Balik lagi nih Pak, kita ke BSD tadi ya Pak ya. Ya seperti yang saya mention sebelumnya, BSD jadi salah satu benchmark lah. Kayak Ya, orang ya. banyak yang pengen tinggal di area BSD. Betul sekali. Ya. Nah, pertanyaannya, is it suitable untuk para kaum anak muda Ya. Gen Z ini ketika mereka pengen membeli properti di BSD, sedangkan mungkin di BSD dari segi harga pun juga sudah cukup kalau dibandingkan ya harga sudah tidak terjangkau seperti itu. Nah, sebenarnya balik lagi nih, nggak terjangkau versi siapa? Iya. Iya, karena gini, balik lagi di Indonesia ini semua itu ada marketnya. Oke. Semua itu ada marketnya. Contoh lah gampang, HP. Ya mau jenis HP iPhone, Samsung gitu kan, ataupun yang merek-merek China, semua ada market. Sama properti juga sama. Semua itu ada marketnya. Dan teman-teman kita baru lihat juga bahwa di data ya BSD masuk proyek strategis nasional. Oke. Ya kan? Kenapa? Jadi dari sisi infrastrukturnya, jalannya ya luas gitu ya, lenggang gitu kan. Terus kemudian juga penataannya, Yes. terstruktur, ada yang komersial area, ada yang residential area, ada yang entertainmentnya gitu kan. Ya ada yang mungkin sekolahan, kampus, rumah sakit dan lain-lain. Nah, kalau dilihat ini ditatanya makanya masuk proyek strategis nasional. Ya kan? Beda kan begitu masuk BSD, wah nyaman ya. Yes. Ya, jalannya gede-gede, bersih, rapi gitu kan ya. Nah, ini yang membuat orang yang punya kemampuan tadi ya, kemampuan. Jadi saya bilang punya kemampuan, ya dia mendingan tinggal di daerah sana, suka gitu kan. Karena tadi banyak hal-hal yang mendukung sehingga wah nyaman tinggal di sana. Jadi balik lagi sama kemampuan. Yes, kemampuan fondasinya adalah di Iya, kemampuan. Ya, Pak, ya. Mau bisa apalagi juga pemerintah memberikan dukungan. Saat ini saya syuting nih, ya kan? Hari ini tanggal 3 Juni ya. 3 Juni masih ada kesempatan untuk dapat free PPN 100%. Senilai misalnya 11%. 11%, Contoh ya. harganya misalnya 1,5 M, misalnya contohnya itu udah beda 11%, dikeluarin 11%. Lumayan banget. Apalagi pembayarannya lewat pembayaran kredit. Nah, jadi yang gajinya sekarang banyak sekali ya, orang yang income-nya juga puluhan juta gitu kan ya. Iya. 30 juta, 40 juta. Nah, kita lihat dari rasionya masuk mereka bisa punya rumah daripada nyewa terus. Ya kan kalau hitung-hitung antara KPR, bayar KPR cicilan dengan sewa itu mirip. Betul. Mungkin bisa itu. Kalau sewa ya kita khususan buang duit terus gitu ya. Kalau katakan kalau dengan KPR tadi nilainya bertambah, secara asetnya bertambah kan nilainya. Bayangannya 10 tahun yang lalu harganya dibanding sekarang kan. Nah, otomatis kita ya dengan kemampuan kita cicil nggak berasa itu udah 15 tahun udah lunas. Yes, betul. Dan saya mau encourage juga teman-teman yang bisa mengelola keuangan untuk bisa beli properti pertama itu cenderung bisa beli properti kedua, ketiga, empat, tapi kalau yang belum bisa beli properti pertama jadi masih struggling Dengan terlalu banyak pemikiran. iya dengan gitu terlalu ya. banyak pemikiran. Iya. Saya nggak bilang memikir itu salah loh, Iya. tapi mengelola diri sendiri Iya. untuk mengatur keuangan ini penting
gitu kan. Dan ketika bisa beli itu tadi bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, ya kan, mikirin buat masa depan dirinya sendiri, dan juga yang nyusahin keluarga. Itu udah mau sebuah tentu. Saya ada satu pengalaman nih, Pak. Boleh. Ya, ada teman saya yang punya paradigma, dia berpikir seperti itu. Di satu sisi dia ada keinginan untuk membeli properti karena itu menjadi satu kebutuhan, gitu ya. Tapi di keluarganya dia, di lingkungannya dia, tidak diajarkan untuk membeli properti dalam proses pembelian yang panjang atau cicilan lah, seperti itu KPR gitu ya. Sehingga ada statement, kalau gua membeli properti kalau ada uang ya gua beli, tapi kalau nggak ada ya udah nanti aja gitu. Nah, yang dikhawatirkan adalah tadi, Pak, dengan salah pemikiran yang terlalu deep seperti itu, jadinya kan waktu itu semakin berjalan gitu. Betul sekali. Nah, itu how? Gini, kita harus, nggak ada salahnya ya apa yang disarankan. Tapi gini, balik lagi, kalau disarankan seperti itu kita punya dua opsi. Ya, satu, dimana kita bisa mendapatkan income yang besar untuk keras, misalnya gitu kan? Ya kan? Nah, carilah pekerjaan-pekerjaan kayak contohnya yang jadi agent properti di era Harvest misalnya. Dan dibaliknya ke sini sebenarnya, Pak. Iya kan? Tapi saya langsung nangkep ya. Karena kenapa di era Harvest ini bisa unlimited income? Ya kan? Tinggal jual yang misalnya 10 miliar, 15 miliar, komisinya tinggal dikaliin aja 1%, 150 juta gitu kan? Bisa tuh beli rumah subsidi. Nah, bisa beli rumah subsidi yang langsung cash. Kan? Nah, itu balik lagi, semua itu kan gini. Tapi kalau misalnya, teman-teman yang income-nya ya karena kerjanya misalnya 9 to 5 gitu, kerja sebagai kantoran atau back office. Kalau orang bilang sama udah korporat seperti itu gitu ya, Pak. Jangan kerjanya di korporasi lah, ya kan? Nah, teman-teman mesti namanya ngatur financial planning. Dan financial planning atau money management yang tadi saya bilang itu, ya salah satu opsinya ya belilah KPR. Karena tadi nggak ketemu nih, gaji naik bisa 5%, properti naik bisa 10%. Tadi ya, ini beda 11% aja. Ini akhir Juni kan selesai. Akhir Juni bedanya udah 5,5%. Betul. Ya kan? Betul. Nah, itu udah beda. Nanti udah Desember lagi, jadi bedanya 11%. Ya kan? Itu jadi make a difference kan? Nah, gimana kenaikan gaji sama kenaikan properti ini enggak? Iya. Dan juga gini loh, kenaikan properti misalnya, oke lah, saya nggak bilang terlalu tinggi lah, naik 2% aja deh setahun misalnya ya. Tahun ya, Pak. Tahun beli propertinya itu bisa 1 M, 2% aja udah naiknya. Kenaikan income-nya misalnya tiap tahun naik 5%, 10% deh, dari 5 juta 5%. Gimana gak kejar? Tapi idealis sebenarnya kenaikan properti itu berapa sih, Pak? Kalau kita wajarnya ya, Pak ya, dalam lagi supply demand. Kalau makin banyak permintaan di daerah tersebut, ya kan banyak faktor. Kebanyakan activity itu. Kenapa orang demen? Karena di daerah tersebut banyak activity. Entah itu entertainment, entah itu bisnis komersial activity. Itu yang membuat, kalau lihat di Jakarta kan kenapa itu, karena pusat-pusat kantor di sana. Kantor pasti butuh tempat tinggal, makanya kos-kosan aja harganya udah tinggi. Kos-kosannya udah kayak cicilan. Iya kan, kayak cicilan properti gitu kan ya. Terus juga ada juga ini jauh nih. Ya kan, jaraknya jauh. Iya, jauh harus naik kereta, mendaki gunung lewati Lebak. Itu waktu gitu kan. Saya bilang gini, ya nggak apa-apa, atur manajemen uang dulu. Nah, sebenarnya nggak ada salah, beli sesuai kemampuan, ya sambil ngekos tapi punya rumah. Dan weekend itu bisa tinggalin. Gitu sih, saya menyarankan kayak gitu. Jadi itu punya exciting, itu udah punya rumah, walaupun sekarang tinggal di kos-kosan, itu udah punya rumah. Ntar lu begitu Jumat yang kerja di corporate kan, Jumat malam nginep sono, Senin pagi balik lagi kantor. Ini udah membangun kehidupan yang lebih baik. Itu versi saya. Ya kan? Lu kos-kosan Sabtu Minggu punya tempat tinggal sendiri. Wah, keren banget ini anak-anak muda. Semoga apa yang disampaikan Pak Ruby ini langsung keng ya, kebuka semua mindsetnya ya, Pak. Oke, mind blowing gitu kan. Gua suka banget. Ini sekali lagi gua nggak menyarankan belinya di mana kan. Nah, jadi gua banyak ngobrol, banyak membuka mindset orang. Gitu. Jadi wah, seneng banget banyak sekali. Setuju. Banyak apa gitu. Habis ini anak muda semua pasti beli properti seperti Pak ya.
Nah, kenapa tadi gue melakukan ini? Ya. Tadi karena gue ingin menginfluence supaya anak muda punya kehidupan yang lebih baik. Yes. Karena masa depan ini kan di tangan anak muda. Betul. Ya kan kalau bisa money management dengan baik, dia kan mengelola keuangan dengan baik. Artinya dia nggak mudah jatuh ke investasi. Yes, betul. Ya kan, dia nggak jatuh ke pinjol. Karena bisa mengelola Betul. keuangan dengan baik kan. Betul. Based on data ini jadi banyak loh Pak yang ternyata tersangkut kasus pinjol loh. Nah itu dia, makanya gue dengan kayak gini, memang gue agak sedikit keras gitu kan. Iya. Ya tapi ini memperbaiki kehidupan. Setuju. Step by step. Setuju Pak. Saya yakin nanti akan impactful ya. Mind blowing. Mind blowing. Ya di sana ya. Yes. Irfan juga salah satunya tadi ya Pak. Oke, baik Pak. Nah ini kan mungkin kita sekarang konteksnya berbeda lagi ya Pak. Ya. Dari adanya demand ini, tentunya di mana ada transaksi jual beli kan ada peran serta agent. Mungkin ya kalau kita berbicara dari bisnis properti dan kita dari kantor agent properti. Iya. Nah, peran agent dalam mendukung ya Pak untuk kaum muda ini yang bisa dibilang muda kalian punya properti ini seperti apa? Apa yang harus diketahui oleh agent-agent properti ini? Ya. Nah, agent properti harus memberikan solusi. Oke. Jangan cuma jualan aja hit and run. Gitu. Tapi dia punya solusi untuk menganalisa, ya kan, gimana persiapan orang itu membeli properti, kemampuannya seperti apa, cocoknya yang seperti apa, gitu sih. Karena gini loh, kalau kita agent properti ini as a konsultan, ya kan, kita kan kayak ibaratnya kayak dokternya, kita yang ngasih saran, ya kan? Ya, Pak, ya? Yes, ya sarannya itu yang sesuai sama kebutuhan dan kemampuannya si klien itu nempel terus. Tapi kalau kita nyaranin yang nggak sesuai sama kemampuan dia, kebutuhan dia, akhirnya dia terjebak sendiri. Gitu kan, akhirnya dia closing tapi nggak bisa akad kredit. Nggak dapat komisi dong. Dapat komisi terus agent disalahin, lu sih nggak kasih tahu gua lu. That's why agent-agent sekarang harus penting belajar. Belajar ya Pak. Belajar dong, harus rasio gajinya. Jangan sampai kita jerumusin calon-calon klien. Iya, Ya demi kan? kepentingan Demi kepentingan, agent iya. gitu ya Pak ya. Iya. Closing pokoknya. Itu juga semu loh. Iya. Ya closing tapi nggak terima komisi kan semu. Betul. Iya kan? Jadi please lah. Saya selalu bicara sama agent-agent properti, ayolah. Ini bisnisnya bisnis yang seksi, bisnis bantu orang punya rumah, ya kan? Ya ini kita konteksnya kita ngelayanin pembeli ya. Ya tapi kita harus nguasain gimana mereka bisa beli ya sampai akad. Oke. Bahkan peran agent tadi Pak harus bisa mengedukasi ya Pak. Iya, bener banget. Nggak hit and run. Kalau hit and run yang ada sebulan kan closing nggak gampang ya. Iya. Sebulan, 2 bulan Agent ada yang sampai 3 bulan nggak closing, akhirnya dia berdoa, Tuhan mungkin ini bukan jalanku. Padahal tadi ketika kita belajar dulu, kita jadi problem solver ya, kuncinya adalah problem solver. Ya ini bisnis yang unlimited income. Yes. Iya, tapi resiko juga ada. Ya, tadi kan kalau nggak closing, income-nya nggak turun kan? Iya. Iya, jadi tadi ini bisnis yang high income tapi high risk juga. Nah, tapi kita bisa meminimalisir high risk-nya dengan belajar. Oke. Nah, gimana sih diterima KPR-nya? Oke. Bisa juga ngobrol sama orang bank. Yes. Orang bank, gimana sih syarat-syaratnya? Detailnya gimana sih? Iya. Nah, pasti orang bank akan kasih tahu dong. Iya. Knowledge-nya harus ada as agent ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, saat knowledge-nya ada, dia juga bisa jelasin kepada konsumennya dengan baik, ya kan, dan bisa menyarankan yang tepat yang ini Bu, yang sesuai sama kemampuan Ibu, sama kebutuhan Ibu, gitu. Pasti kalau agent pengennya nawarin yang tinggi, paling tinggi kalau bisa. Bisa ada 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom. Kalau bisa 3 bedroom plus. Iya. Tapi apakah sesuai sama kantongnya? Betul. Kantongnya konsumen kan? Iya. I see. Jadi paling penting adalah menanyakan satu kebutuhan si konsumen, yang kedua yaitu kemampuan.
kebutuhan, kemampuan. Yang ketiga, tanya cicilannya ada nggak? Oke. Ada utangnya apa nggak tuh? Iya betul ya Pak. Kan itu kan jadi pengaruh juga ya nanti ya. Iya dong. Oke. Wah ini kita nggak kerasa loh Pak. Udah 30 menit lebih loh kita. Kan masih ada 5,5 jam lagi kan? Iya masih ada 5,5 jam lagi ya. Oke, mungkin 5,5 jam ini nanti kita bisa lanjut di sesi berikutnya gitu ya Pak Ruby. Ini Pak Ruby ini ya sahabat EH jadwalnya tuh padat banget. Jadi waktunya juga bisa terbatas ada di kantor kita. Nah mungkin terakhir nih Pak Ruby bisa kasih punchline atau mungkin wejangan closing statement buat sahabat EH khususnya kaum muda supaya mereka benar-benar berpikir untuk beli yang namanya properti, karena kalau lo nggak beli lo nggak keren. Iya. Nah menurutku gini, pembelian properti ini sesuatu yang direncanakan. Nggak bisa tiba-tiba lo lagi nggak bisa tidur beli properti ya, nggak bisa. Nggak bisa juga gitu, karena semuanya itu harus di planning ya. Dana darurat, punya asuransi atau enggak, punya uang DP atau enggak, nah itu semuanya harus dikalkulasi. Dan belilah properti yang sesuai sama kemampuan dan kebutuhan lu, tinggal cocokin mana ketinggian mana nih. Rata-rata sih harus kemampuan lah ya, kebutuhannya bukan keinginan. Ya butuhnya mungkin tempat tinggal, ya lu sesuaiin aja sama kemampuan tersebut. Nah sekali lagi pembelian properti ini sifatnya adalah prioritas ya. Gadget akan harga turun, mobil baru keluar itu aja, keluar dari dealer aja rata-rata udah. Iya ya kan. Nah kalau properti ini bisa naik beberapa kali lipat kalau gue bilang. Tergantung lihat di mana, konsepnya apa, siapa developernya, itu bisa terjadi seperti itu. Ya atau bisa juga nggak harganya naik, tapi ya ada bisa disewain. Bisa disewain juga, kan? Nah jadi sekali lagi buat teman-teman semua, ada 3 hal yang nggak bisa terulang kembali, ya kan? Nah kita harus be wise, ya, karena waktu itu ya nggak bisa diputar kembali, ya kan? Tenaga juga mumpung kita masih produktif, ya maksimalin, ya kan? Nah terus juga karena waktu tenaga yang mungkin masih muda, masih produktif, otomatis dapat income-nya juga lebih banyak. Nah income ini kita gunakan dengan wise, ya jangan terlalu foya-foya, ya jangan harta tahta dan wanita tuh. Hati-hati gitu kan ya godaannya, ya kan, tapi lebih mikir ke masa depan, ya please lah, karena gue banyak sekali ketemu orang-orang yang nyesel. Maka itu ya gue tanya lu, kalau lu bisa ulang kembali, ya dia bilangnya kalau gue bisa ulang kembali gue akan beresin keuangan gue. Nah jadi gue di sini ngomong ke anak-anak muda yang lu masih ada kesempatan nih, ya kan, jangan sampai udah kayak umur 60, ya kan, depresi akhirnya meninggal, ya kan, karena tadi stres, sakit itu banyak kan di pikiran loh, ketika pikirannya kena, dan banyak pikiran kena karena keuangan. So saatnya masih muda, bisa berkarya, ya kan, gunakan ngatur keuangan dengan baik supaya lu bisa punya properti, lu bisa atur cash flow sehingga masa tua lu happy. Luar biasa. Demikian. Jangan lupa beli properti di EH Harvest. Thank you Pak Ruby, luar biasa untuk podcast kita siang hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan pastinya buat Sobat EH yang menyaksikan podcast kita, yang mungkin berpikir langsung ada nih kepikiran mau beli properti dan bingung mau kemana, bisa ke kantor EH Harvest ya, alamatnya ada di sini, bisa kita bantu sampai nanti sesuai dengan kebutuhan. Itu yang paling penting ya Pak ya, sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Oke, sekali lagi thank you Pak Ruby atas waktunya, sehat dan sukses selalu, jangan kapok-kapok buat main kesini lagi nanti ya Pak ya. Oke, thank you Sobat EH, sampai ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Bye, thank you.